Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Nah, untuk alhamdulillah ini kedatangan lagi punya bapak-bapak servisan, dan ini ditinggal ya karena ini udah gilirannya, jadi sekalian saya bikin video. Jadi kipas ini katanya mati. Ini apa nih? Buset. Ini kapasitornya udah diganti sama bapaknya. 2,5 mikro, gede banget. 2,5 mikro. Ini buat teman-teman juga ya semua ya. Jadi kapasitor itu, nih yang aslinya, kapasitor ini nggak ada matinya ya. Jadi kipas angin nggak muter itu bukan karena kapasitornya, karena kapasitor itu cuma tendangan aja. Jadi tendangan atau dorongan untuk muterin kipasnya ya. Jadi kapasitor ini nggak ada matinya. Dia kecuali kalau sudah lemah atau di sini ada udah gelembung, nah itu udah baru rusak. Jadi untuk bapaknya ini lain kali jangan diganti kapasitornya kayak gini. Ini malah bisa jadi kipasnya ini malah jadi rusak karena ini bukan nilai ukurannya ya. Jadi nilainya ini untuk kipas Cina itu standarnya itu 1,5 atau 1,2 nih. 1,2, 1,5 itu standarnya. Jadi kalau pakai 2,5 mikro sama aja kayak kita makan biasa sepiring itu disuruh 3 piring. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak muat. Jadi takut ini malah lebih cepat ngerusak dinamonya bapak. Ini baru nih padahal nih. Pantesan tadi bapaknya bilang itu kapasitornya doang kali bang. Ini nggak nyala. Ini yang pertama kita perlu cek asnya. Nah ini nih pak nih, kendalanya ini di as tuh. Asnya ini seret. Jadi pas nyoba kipas angin itu jangan masih ada baling-balingnya ya. Jadi kalau ada baling-balingnya kayak gini nih. Nah, jadi saya di sini contohnya aja. Ini pakai baling-baling ya. Nah, kalau kita putar pakai baling-baling, ini muter enak. Tuh. Dia enteng gitu ibaratnya. Kamera kurang jauh nih. Jadi biar teman-teman paham juga, ini lancar tuh, lancar, enteng, nggak ada seret-seretnya. Berbeda ini kalau baling-baling kita cabut, nah kita lepas, kita putar tangan kayak gini. Jadi kita putar tangan langsung di asnya. Nah ini kan berasa ini berat teman-teman. Jadi ini bisa dipastikan ini masih hidup, tapi coba kita tester ini dulu ya, cek dulu kapasitornya ya. Karena takut tadi dicoba pakai kapasitor yang gede ini malah jadi mati, yang tadinya hidup malah jadi mati. Jadi buat pelajaran juga buat kita semua. Ini hidup ya, tester hidup. Kita tes ya. Nah ini hidup nih teman-teman. Ini kan ke nilai ke 10. Kalau ke 1 ini full. Tuh. Ini masih hidup bapak, alhamdulillah. Ini masih diberi rezeki yang punya. Jadi kendalanya ini seret. Jadi caranya itu gimana bang ngakalinya? Ngakalinya ini ya harus, ini saya coba contohin kasih minyakin ya. Ini udah hidup ya. Seperti ini. Jadi ini kita lanjut tadi, maaf ada ibu. Nah ini langkah awal kita kasih minyak.
bisa juga pakai oli ya teman-teman, tapi kalau oli itu harus yang baru. Cara kasih minyak itu, kalau sudah dikasih minyak, ini kita tarik maju mundur sambil diputer ya. Jadi jangan cuma diputer doang, tapi sambil ditarik, diputer. Nah, ini kan rada kotor. Kalau rada keras, ini bisa pakai kain. Ini seperti ini nih. Jadi fungsinya ini biar lancar. Nah, ini masih tetap aja masih seret. Ini langkah kedua. Langkah kedua, buka gearboxnya. Kita buka gearbox ini biar kita akan minyakin bagian bushing yang belakang juga. Takutnya bushing belakang yang rusak teman-teman, atau yang seret. Karena kalau kita minyakin di bagian depan doang ya sama aja ya, karena yang seret bagian belakang. Oi. Oke, maaf teman-teman, alhamdulillah tadi ada yang beli baling-baling. Nah, kita lanjut lagi. Nih sampai mana ya? Oh, ini gearboxnya copot dulu ya. Gearboxnya copot dulu. Nah, gearboxnya copot dulu. Coba kita kasih minyak bagian bushing belakang. Ini jika sudah, kita putar-putar lagi sambil ini harus enteng nih teman-teman, nggak boleh seret. Kasih depan lagi juga. Nah, ini kalau model seperti ini teman-teman, depan sudah kita kasih minyak banyak, masih seret. Di belakang juga sudah kasih minyak, ini juga masih seret. Jadi ini harus dibongkar, karena di bagian seretnya itu di bagian pangkalnya, biasanya di bagian pinggiran paling ujung. Jadi ini emang kipas ini tadi punya bapaknya, minta diservis karena anaknya itu tidurnya kepanasan, nangis terus. Nah, jadi di sini saya langsung buka nih. Saya contohin juga buat teman-teman yang punya kendala kipas angin kayak gini, itu bisa dicoba ya nih di rumah. Jadi cara tutorial ini nggak asal-asalan, takutnya kan takut dibilang korban YouTube ini ya gitu. Ini enggak ya. Jadi ini real. Jadi sebelum kita bawa ke tukang servis, kalau memang kendalanya ciri-cirinya itu sama, boleh ini dicobain, boleh ini ditiru. Siapa tahu kan itu bisa. Yang penting caranya itu harus benar. Kemudian kalau emang nggak bisa atau masih belum nyala, baru bisa dibawa ke tukang servis. Seperti itu teman-teman. Jadi siapa tahu udah hidup dengan cara saya ini ya. Nah, ini baut sudah terbuka ya teman-teman. Untuk membukanya ini diketok dulu. Kalau yang keras ya, jangan main tarik. Pokoknya harus hati-hati lah. Nah, ini kita pelan-pelan bukanya. Nah, jangan sampai kena lilitannya nih. Aduh. Kan ini di bagian ini seret juga. Ini padahal udah halus ya. Saya coba ambil amplas dulu teman-teman. Nah, di sini siapin amplas. Jadi untuk kendala kayak gini, ini macet, ini jangan dipaksa ya. Nanti bosnya kena rusak. Ini kita amplas dulu yang bagian macetnya tadi di sebelah mana. Nah, jika sudah, coba lagi. Nah, jadi ini kan lebih gampang, jadi nggak ngerusak bosnya. Nah, untuk bagian selanjutnya ini langsung saja tutorialnya ya.
Gunakan alat bor. Di sini saya memakai alat bor ya. Jadi kalau punya teman-teman, kalau yang nggak ada alat bor, bisa pakai amplas. Ini amplas halus ya. Ini udah halus banget, udah sering saya pakai. Jadi gunakan itu ukuran 1000 sampai 5000. Bisa di amplas manual seperti ini sampai halus. Jadi caranya kayak gitu. Kalau untuk lebih maksimal, pakai cara saya ini, pakai bor untuk muterin ya. Nah seperti ini. Kemudian kasih minyak depan dan belakang. Nah seperti ini. Kemudian putar ya. Ini sampai depan ya, sampai halus. Ini udah halus. Kemudian gunakan lap. Ini buat muterinnya ya. Udah. Nah. Dan kita copot. Nyampe nyangkut nih tadi lapnya. Nah, di sini udah kelihatan bedanya. Tuh. Dia ini lebih halus, lebih mengkilat. Untuk yang belakang ini kita bisa kasih minyak karena ini masih bagus, nggak usah kita amplas ya. Kita lap aja pakai kain untuk ngilangin sisa-sisa minyaknya. Nah, untuk bagian asnya ini kan udah beres. Lanjut ke bagian busing kipasnya. Ini seperti ini nih caranya. Caranya itu masih sama, ini pakai lap tapi ya. Jadi gunakan lap apa aja seperti ini. Kasih minyak dulu di bagian dalam. Kemudian masukin kainnya seperti ini sampai dia kenceng. Nah, jika sudah kenceng, kita putar-putar. Ini fungsinya ini buat ngilangin sisa kotoran atau yang lengket-lengket ya, biar hilang. Jadi biar lebih maksimal. Karena kalau cuma dari diamplas asnya dong, bosnya nggak dibersihin ya sama aja teman-teman. Nanti seret lagi. Ya, nih bagian depan udah. Kemudian bagian belakang. Bagian belakang juga nih harus hati-hati bukanya teman-teman. Harus diketok dulu. Jangan langsung main ditarik. Harus pelan-pelan intinya. Nah, caranya pokoknya ini masih sama. Kasih minyak. Kemudian masukkan kain. Nah, kemudian langsung puter-puterin aja di sini. Ini biar bosnya tuh bersih, biar hilang semua kotorannya. Nah, kan bisa kelihatan beda, lebih mengkilat. Nah, jika semua udah beres, asnya udah kita amplas dan ini dua udah kita bersihkan. Kita lanjut, kita minyakin di bagian busanya ini, bagian dalam. Ini biasanya kering, bisa kita lihat itu kering ya, nggak ada minyaknya. Kita kasih minyak yang rada banyak ya. Insya Allah kalau minyak ini dia nggak kering, itu nggak bakalan seret. Biasanya kan dari pabrik itu walaupun kipas baru, dia mesti lama di gudang. Lama di gudang itu ya pasti udah kering. Nah, ini udah kita minyakin, kemudian kita masukin juga. Masukinnya ini kita lihat ada coakan ini untuk kabel ya, ini bagian belakang. Jadi jangan sampai tergores gulungannya. Nah, seperti ini. Dan asnya kita kasih minyak juga, depan dan belakang semua kita kasih. Nah, untuk masukinnya ini harus hati-hati juga, jangan sampai kena gulungannya, karena ini itu mepet banget ya, pelan-pelan. Nah, dan masukin cover depan. Nah, ini sudah pas semua ya. Sudah pas semua, langsung kita baut. Insya Allah kipas ini udah bisa hidup ya, insya Allah. Karena kalau kita ukur ini dari jalur kapasitornya itu hidup, menandakan jalur speed itu nggak ada yang putus.
Karena jalur kapasitor ini adalah pertemuan awal dan akhir. Ingat ya, itu pertemuan awal dan akhir. Makanya saya bilang jalur kapasitor itu adalah jantungnya kipas. Makanya biasanya saya langsung ngecek di bagian kapasitor kalau setiap orang servis. Tapi kalau ini tadi saya belum cek karena langsung saya bikin video. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kipas nggak hidup, coba aja dibongkar, kemudian dipotong kapasitornya dan di tester coba nyambung apa enggak ya. Kalau nyambung itu menandakan itu masih bisa hidup dan kemungkinan itu cuma fuse-nya doang yang putus. Tapi kalau kapasitor nggak nyambung, jalur setrum masuk, tapi harus dibantu dengan diputar tangan, itu tandanya ada yang putus di lilitannya. Dan itu harus dibongkar, nggak bisa di jumper. Jadi setiap kendali kipas angin itu sebenarnya berbeda-beda ya. Nah untuk selanjutnya, karena ini kan lebih lancar nih teman-teman, bisa kelihatan nggak? Ini lebih halus, ya kan? Bedanya ini jauh banget sama yang tadi. Nah, ini biar lebih cepat tahu hasilnya. Saya pasang dulu ya gearboxnya. Jadi nanti ini habis isya ini diambil. Untuk bapaknya nanti kalau lihat pas sudah dibawa pulang caranya kayak gini nih temen bapak, buat bapaknya. Saya akan langsung sambungin kapasitornya. Karena ini kendala umum ya, kipas angin merek Cina mesti kayak gini. Jadi dari awal itu emang dari seret ya. Seret itu ini masih, saya bilang ini masih alhamdulillah untung ya, masih nggak putus. Soalnya kebanyakan jalur kapasitornya itu putus untuk merek Cina. Ini saya siapin solasi bakar dulu. Oke, di sini saya siapin solasi bakar. Dan untuk kendala kipas kayak gini, ini biasanya saya nggak kasih tarif ya, karena emang saya niatnya emang ini nolongin, karena bapaknya juga kelihatannya tadi emang butuh banget, anaknya nangis tuh tiap malam. Ya kita sebagai tukang servis pasti tahu lah, jadi bisa menilai orang pas yang butuh banget apa yang sama yang enggak, itu kita bisa nilai. Karena emang kipas angin ini kan nggak ada yang diganti, gitu teman-teman. Jadi kita bukannya maksudnya apa-apa ya, maksudnya saya di sini nggak semata-mata untuk cari duit doang, jadi buat cari keberkahannya juga. Jadi biar lancar, usaha kita semua biar lancar, untuk yang nonton selalu biar sehat selalu, dimudahkan segala urusan kita, amin. Semoga aja ini udah muter ya bapak. Masih pasang dulu. Tadi mana tadi ya? Coba saya cari ini dulu nih, bautnya nggak ada. Nah, ini udah beres, semoga aja ini udah bisa hidup ya pak. Jadi kita juga harus banyak-banyak berdoa dan bersyukur kita masih bisa diberi kesehatan saat ini, masih bisa menikmati hidup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Nih udah hidup ya teman-teman. Tuh, udah lancar muternya. Ini nomor berapa nih? Ini mati. 1 hidup. 2 3. Alhamdulillah ya Allah. Ini bisa tolong kipasnya.
Nah, kita matiin, kita coba pakai baling-baling. Takutnya kalau kapasitor lemah itu kan muternya pelan, jadi nanti bisa diganti sekalian. Kamera kelihatan apa enggak? Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Nah, ini anginnya masih kenceng. Ini nomor speed 1, speed 2. Ini masih bagus teman-teman. Untuk kualitas dinamonya ini masih bagus. Speed 3 tuh. Alhamdulillah ini masih bisa hidup. Jadi untuk tutorial atau cara servis kipas yang seperti ini, tadi kita amplas kayak gitu ya, ini nggak perlu diganti bearing juga, insya Allah. Kalau di bagian kapasnya itu tadi yang saya kasih minyak, itu masih ada minyak terus, itu insya Allah nggak bakalan seret ya. Dan biasanya kalau lebih bagus itu kapasnya tadi kita selipin di situ tisu atau apa untuk nyerap, lebih nyerap ya, lebih banyak minyaknya. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini, sudah support channel saya ini. Semoga video ini bisa lebih bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.